Jumpa di Rai Soccer TV. Saya Yesayas Octavianus. Kalau diandaikan atlet catur, Presiden Joko Widodo adalah seorang pecatur ulung dengan predikat Master Nasional. Presiden memainkan pion-pion di atas lapangan sepak bola, didukung 2 menteri dengan sangat baik dan sanggup menaklukkan FIFA dan PSSI sekaligus. Lewat kedua menteri, Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi merancang skenario yang sangat baik dengan mengutus kedua menteri tersebut terjun langsung ke lapangan menjalankan misi penyelamatan sepak bola Indonesia. Erick Thohir yang adalah anggota Komite Olimpiade Internasional melaksanakan amanah Presiden dengan melobi FIFA, atau tepatnya Presiden FIFA Gianni Infantino. Hasilnya seperti kita ketahui bersama, dalam pertemuan yang terjadi di Doha, Qatar, Infantino menyatakan Indonesia bebas dari ancaman pembekuan. Dan tidak itu saja, poin yang tidak kalah pentingnya, Infantino akan bersama pemerintah Indonesia. Sekali lagi, Infantino atau FIFA akan bersama pemerintah Indonesia membentuk tim transformasi untuk memperbaiki sepak bola kita ke depannya. Lebih daripada itu, dengan menggandeng Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, pemerintah Indonesia, FIFA dan AFC akan mengambil langkah-langkah elegan dengan membentuk atau menyiapkan roadmap atau peta jalan lewat kerjasama atau kolaborasi ketiga institusi tersebut. Dalam roadmap tersebut, pemerintah telah menyiapkan 5 butir yang harus diperbaiki. Namun menurut saya 5 poin ini masih kurang. Ada salah satu poin yang tidak dilibatkan untuk sementara, yaitu perbaikan organisasi dan pergantian total pengurus PSSI saat ini. Seperti kita ketahui, sementara tugas Mahfud MD adalah menyelesaikan dan mencari bukti-bukti fakta pasca tragedi Kanjuruhan di dalam negeri. Sampai saat ini proses masih berlangsung dan Jokowi memberikan tenggat waktu kepada tim yang dipimpin Mahfud atau dikenal dengan tim gabungan independen pencari fakta bekerja tidak sampai sebulan. Dan saya sangat yakin tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Presiden dengan meminta, bahkan menekan Ketua PSSI Muhammad Iryawan agar mundur dari Ketua PSSI. Sekaligus pemerintah mengambil alih PSSI. Sampai pada poin ini saya melihat jika terjadi reformasi total, maka tidak ada alasan yang menyatakan bahwa pemerintah telah mengintervensi sepak bola kita atau PSSI. Merujuk pada pernyataan Jokowi yang membacakan surat dari FIFA tentang pembentukan tim transformasi, dalam surat tersebut FIFA menyatakan akan bersama pemerintah Indonesia dan PSSI. Tetapi faktanya, ketika Jokowi menyampaikan isi surat tersebut lewat pernyataan durasi sepanjang sekitar 3 menit, sama sekali Presiden tidak menyebut kata PSSI. Disinilah alasan mengapa saya sangat yakin bahwa pemerintah cepat atau lambat sebelum akhir Oktober telah mengambil alih PSSI. Mungkin pendapat saya ini akan bertentangan dengan mereka yang masih mempercayai kinerja Muhammad Iryawan dan PSSI sampai saat ini. Tapi itulah bukti-bukti dan alibi yang menguatkan saya menyatakan
bahwa pemerintah pasti akan mengambil alih PSSI. Dan ketika ini terjadi, saya perlu menyampaikan saran kepada Presiden. Karena ketika Presiden menunjuk PLT memimpin PSSI sampai pada menuju Kongres, haruslah orang-orang yang tepat yang ditempatkan oleh Presiden sebagai PLT. Karena kalau tidak, untuk kedua kalinya Presiden akan gagal dalam rencana memperbaiki sepak bola kita. Saya adalah salah satu pendukung utama Presiden ketika tahun 2016 Presiden berkeinginan kuat mereformasi total PSSI dan sepak bola Indonesia. Namun gagal di tengah jalan karena menurut saya kurangnya kontrol Presiden terhadap tim yang menjalankan rencana reformasi tersebut. Di samping itu, saya imbau juga dan mengingatkan Presiden bahwa kontrol ketat harus tetap dilaksanakan ketika telah terbentuk tim transformasi. Dan Presiden juga jangan terlalu cepat mempercayai atau menampung pembisik-pembisik di ring satu istana tentang sepak bola. Karena dari pengalaman tahun 2016, ada oknum-oknum di ring satu istana yang bermain demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kembali pada rencana pembentukan kepengurusan PSSI kalau nanti pemerintah mengambil alih PSSI. Saya mengingatkan kepada PLT agar Kongres luar biasa untuk pembentukan Esko PSSI bersifat Kongres peneguhan kepengurusan atau penetapan kepengurusan yang baru dan bukan Kongres pemilihan Esko. Karena KEB tersebut berlangsung dengan tidak mematuhi aturan FIFA atau konstitusional. Ini adalah extraordinary case, sehingga ketika pemerintah merombak dan mengambil alih PSSI, Kongres yang dilakukan adalah Kongres peneguhan atau penetapan Esko dan bukan Kongres pemilihan. Karena kalau Kongres pemilihan yang dilakukan, maka tidak akan terjadi perubahan seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Melihat pengalaman sebelum ini, di Kongres pemilihan ketua PSSI selalu terjadi seluruh voters akan lebih mementingkan money politik daripada tujuan utama memperbaiki sepak bola ke depan. Pesan saya kepada Pak Jokowi, ketika Anda melakukan pembentukan kabinet baru di pemerintahan tahun 2014, Anda melakukan sebuah langkah yang sangat elegan namun sangat tepat, yaitu mengambil dan menunjuk pendukung-pendukung Presiden dari tingkat menteri adalah orang-orang yang kapabel, berkapasitas, berkomitmen tinggi dan mempunyai visi misi bersama Presiden, sehingga masyarakat dalam 8 tahun terakhir ini sangat puas dengan kinerja Presiden. Karena hampir di semua lini pembangunan Presiden telah melakukan perubahan dan perbaikan yang sangat mengesankan dan menyenangkan rakyat Indonesia. Langkah ini yang saya harapkan akan dilakukan oleh Presiden dalam pengurus baru PSSI dengan menempatkan orang-orang yang bersih, total, komitmen dan loyal terhadap visi misi Presiden dalam pembangunan sepak bola ke depan. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.